Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Naufal Azmi dengan NIM 21100606029 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Pada video kali ini saya akan menyampaikan refleksi dan juga kesan-pesan terkait penyelenggaraan PLP 1 yang telah saya lakukan di SMP Muhammadiyah Pleret. SMP Muhammadiyah Pleret adalah salah satu di antara banyaknya SMP yang berada di Kabupaten Bantul, tepatnya di Kecamatan Pleret. Keberadaan SMP Muhammadiyah Pleret ini sangat diharapkan dan sangat diinginkan oleh warga sekitar. Hal itu disebabkan karena kebijakan dan sistem yang ditetapkan oleh pemerintah dengan adanya sistem zonasi yang belum mampu mengakomodir seluruh peserta didik setingkat SMP yang ada di satu kota atau di satu kabupaten. Hal itu menyebabkan keberadaan SMP Muhammadiyah Pleret ini sangat dibutuhkan, terutama bagi orang tua dan juga siswa yang mungkin kurang mampu, kurang memiliki keahlian dalam pengetahuan atau dalam kognitif mereka. Hal ini menguatkan dan juga menegaskan apa yang disampaikan di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 tentang tujuan adanya bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kontribusi dan kehadiran SMP Muhammadiyah Pleret ini merupakan salah satu wujud nyata dari dan upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut. Sebagai mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, teori-teori tentang pendidikan, teori-teori tentang pengajaran merupakan salah satu mata kuliah yang selalu didapatkan, selalu kita pelajari setiap semesternya selama kuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Keberadaan dan juga teori terkait pendidikan ini penting untuk kita pahami dan kita belajar terkait hal itu, agar nantinya kita bisa melakukan praktek terkait teori yang telah kita pelajari. Namun, ketika belajar teori saja itu kurang cukup. Kita perlu adanya praktek terkait teori yang kita pelajari. Namun sebelum praktek, itu harus kita mengetahui bagaimana orang-orang yang telah paham teori dan juga telah melakukan praktek ini melakukan tindakan nyata dari teori dan praktiknya tersebut. Sehingga pentingnya observasi adalah untuk mengetahui hal tersebut. Nah, setelah saya melakukan PLP 1 yang tujuannya untuk observasi, didapatkan bahwa teori yang diajarkan di bangku perkuliahan itu tidak bisa 100% dilakukan ketika kita melakukan praktek di dalam kelas. Teori-teori tersebut perlu dilakukan modifikasi dan juga penyesuaian dengan kelas-kelas yang kita ajar. Terutama menurut saya yang paling tidak sesuai itu adalah terkait dengan pengkondisian peserta didik, di mana ketika kita menyusun RPP atau kita menyusun modul ajar, pengkondisian peserta didik itu hanya diberi waktu 10 menit. Itu berdasarkan observasi yang saya lakukan masih sangat kurang. Perlu waktu yang lebih untuk bisa mengkondisikan peserta didik agar dapat dan agar siap menerima pembelajaran, agar siap menerima materi yang akan disampaikan oleh guru. Sehingga saya sepakat dengan salah satu pendapat yang ada di media sosial, itu penyusunan RPP atau penyusunan modul ajar itu harus dilakukan setelah guru itu
masuk kelas dan melakukan pembelajaran awal di kelas tersebut, sehingga modul ajar dan RPP yang dilakukan, yang disusun itu bisa dan sudah sesuai dengan kondisi yang ada di kelas tersebut. SMP Muhammadiyah Pleret merupakan SMP yang berada di bawah naungan organisasi Islam yang bernama Muhammadiyah. Oleh karenanya, dalam program di SMP Muhammadiyah Pleret ini terdapat dan harus ada terkait dengan penguatan nilai-nilai keislaman. Di antara program tersebut, yang pertama ada program yang disebut dengan keputrian. Tujuan diadakannya program keputrian ini adalah untuk menguatkan dan menegaskan terkait fungsi dan kedudukan perempuan kepada siswi di SMP Muhammadiyah Pleret ini dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan dalam berislam dan lebih umum lagi dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Sehingga dengan diadakannya program keputrian ini diharapkan siswi itu bisa paham bahwa gender atau kesetaraan itu harus ada dan tidak ada lagi pembedaan hak dan juga kesetimbangan antara laki-laki dan juga perempuan. Program yang kedua yang dilaksanakan adalah sholat duha berjamaah. Kemudian program yang ketiga adalah program pengelolaan sampah. Program pengelolaan sampah ini merupakan respon cepat dari diadakannya dan juga ditutupnya TPA Piungan di Yogyakarta, sehingga SMP Muhammadiyah Pleret ini memiliki inisiatif untuk mengajak para warga yang ada di sekolah untuk lebih bijak dalam pengelolaan sampah dengan diadakannya nota kesepakatan terkait pengelolaan sampah, sehingga Islam yang dicerminkan oleh SMP Muhammadiyah Pleret ini bersifat menjaga dan bersifat rahmatan lil alamin. Kesan yang saya dapatkan seusai melaksanakan PLP 1 di SMP Muhammadiyah Pleret ini sangatlah banyak dan sangatlah menjadikan saya calon pendidik di masa depan untuk memiliki bekal terkait bagaimana sih pendidikan itu, yang nantinya hal-hal yang saya dapatkan di SMP Muhammadiyah Pleret ini bisa kembali saya renungi, kembali saya bawa ketika berada di bangku perkuliahan, ketika belajar lagi terkait dengan pendidikan dan juga teori-teori tentang pengajaran. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada seluruh penonton YouTube ini, terutama bagi siswa, siswi dan juga warga di SMP Muhammadiyah Pleret, adalah tetap semangat dalam menjalankan dan juga berkegiatan di sekolah. Tetap lakukan inovasi, tetap lakukan hal-hal yang bersifat dan bertujuan untuk mengembangkan SMP Muhammadiyah Pleret itu sendiri, sehingga kembali lagi kepada dasar dan kepada tujuan diadakannya pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga SMP Muhammadiyah Pleret ini sebagai salah satu pendukung diadakannya dan diwujudkannya tujuan besar tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam video refleksi pesan-kesan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi para penonton sekalian. Banyak salah, saya mohon maaf. Saya Hafiz Nafal Azmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.